Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 TV. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan video conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang penanganan COVID-19. Selain itu, akan membahas pelaksanaan bantuan sosial oleh pemerintah daerah. Sebagainya, sehingga minimal 70% persebaran COVID-19 ini bisa terkendalikan dalam satu frekuensi. Saya mohon izin, kita belum punya kesempatan melakukan itu, Pak. Saya tidak bisa berinisiatif terlalu jauh karena saya paham Pak Anies, Pak Wahidin juga sibuk dengan apa yang kami lakukan juga. Jadi mungkin Bapak bisa tugaskan level menteri untuk melakukan hal ini dalam skala rutin, Pak. Itu skalanya. Kemudian Jawa Barat hari ini positifnya 220 kurang lebih. 223, Pak. Definisi positif ini Pak Wapres adalah mereka yang sudah diswab. Ya. Sementara Bapak dengar sendiri kemarin, antrian di Litbangkes itu luar biasa panjang. Dan Pak Menkes menyampaikan di depan Presiden, Litbangkes itu hanya sanggup 200 sampel per hari, Pak. Kira-kira begitu. Padahal Korea Selatan itu bisa mengetes 15.000 sampel per hari, sementara pemerintah pusat Kemenkes, Litbangkesnya hanya 200 per hari. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi pertama yang ngetes sendiri, Pak Wapres. Jadi yang lain ngantri-ngantri ke Jakarta, saya laporkan kami sudah beli sendiri alatnya ke Korea Selatan, dan kami bisa mengetes 500 sampel di labkes kami. Dari 500 itu, Pak, saya laporkan, kita menemukan positif Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Dari 500 yang ngetes sendiri itu, dengan cepat kita menemukan Pak Wakil Wali Kota Bandung positif. Kita menemukan Ibu Bupati Karawang positif, itu hasil. Dan kita menemukan 4 klaster penyebaran, 1 menyebar di seminar syariah ekonomi di Bogor, 1 penyebaran acara keagamaan di Bogor, Kristiani, 3 acara gereja Betel di Lembang, 4 acara Musdahipmi di Karawang. Itu yang dilakukan melalui PCR 500, Pak. Nah kemudian setelah kami studi, kami meyakini proaktif leadership ini memang penting, Pak. Jadi mohon izin kalau kami banyak berinisiatif, semata-mata kami memahami kesulitan pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan segala dimensi di waktu yang sangat darurat. Sehingga kami banyak berinisiatif. Nah, inisiatif kedua adalah kami melakukan pengetesan dengan RDT itu, Pak, yang tes darah. Kami dapat 25.000 sumbangan Yayasan Buddha Suci, Pak. Ya, sebelum barang dari Kemenkes datang 3 hari kemudian. Jadi kembali lagi, ini contoh kekuatan masyarakat dan proaktif sehingga kita lakukan pengetesan. Nah, dari hasil, nah ini Pak Presiden, Pak Wakil Presiden yang saya laporkan, dari hasil tes masif itu, Pak, kami lakukan dengan ngetes door to door, Pak. Ada yang ditolak, ada macam-macam cerita dramanya. Ada yang ngetesnya di puskesmas dan rumah sakit. Ada juga tes masifnya drive-thru, Pak. Ini juga pertama di Indonesia. Kami lakukannya tidak turun dari mobil, seperti ada di layar, sehingga tidak ada persentuhan fisik, tidak ada kerumunan, orang datang berjenjang sesuai surat panggilan yang ada jadwalnya dan seterusnya. Nah, kami sudah membagikan hampir 50.000
rapid test ini ke seluruh kota kabupaten, tapi yang baru dilaporkan mengetes itu hampir 15.000, Pak. Kira-kira begitu. Nah, dari 15.000 yang dilaporkan kembali ke kami, berita buruknya, Pak, terdapat 677 positif, Pak. Jadi kesimpulannya, semakin kita banyak mengetes, Pak Wapres, semakin kita tahu virus-virus ini sedang beredar di mana saja. Maka saya meyakini, mohon maaf Pak Wapres, sebenarnya hari ini kasus kita berlipat-lipat, Pak, menurut saya. Tapi karena kecepatan mengetes ini tidak sebanyak yang kita harapkan, maka data-data itu datang juga seolah-olah sedikit. Tapi saya meyakini sebenarnya berlipat-lipat. Nah, Proaktif Jawa Barat itu membuktikan itu. Kita tes 15.000, yang positifnya 677, tentulah akan kita tes kedua dengan swab untuk memastikan ini positifnya terkonfirmasi. Sehingga belum saya laporkan Pak Wapres ke Kemenkes untuk 677 yang positif melalui rapid test. Nanti kalau selesai di swab dan ketahuan terkonfirmasi, baru kami laporkan sebagai angka Jawa Barat. Mungkin nanti ini akan mengagetkan. Tapi kami menemukan, Pak, karena rapid test ini, kami menemukan ada 300-an di Sukabumi itu, Pak, yang kemarin breaking news, yaitu di sekolah kepolisian, sekolah Bintara, Setukpa, Pak, yang Bintara mau jadi perwira, asalnya 7 yang positif, saya kirim ribu-ribu alat tes rapid, terkonfirmasi 310. Jadi hari ini kota Sukabumi adalah di luar Jakarta mungkin kota yang paling banyak individu terpapar COVID-19 jika kita meyakini rapid test tadi. Untungnya dia berkumpul di satu sekolahan, jadi satu sekolah kami isolasi, Pak. Langsung diambil alih kegiatannya oleh Kapolri. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang mengagetkan, Pak, dari 15.000 itu yang 677 positif, di kota Bandung itu kurang lebih ada 200-an yang positif, Pak. Itu datang dari satu jemaat gereja, Pak, namanya Gereja Bethel. Mereka berkumpul, pendetanya melakukan sentuhan fisik, dan pendetanya sudah meninggal dunia, Pak, beserta istrinya karena COVID. Nah, ini rasionya yang lebih besar. Di tesnya hanya 300-an, di tesnya 600-an, yang positifnya, maaf saya ulangi Pak, 226 Pak, coba bayangkan. Dari 637 jamaah gereja Bethel yang dites, 226-nya positif atau 35%. Ya. Nah, jadi kesimpulan pertama Pak, saya berharap strategi memperbesar pengetesan ini harus menjadi strategi nomor 1 hari ini, Pak. Kami tidak yakin provinsi lain terlihat kecil-kecil, sebenarnya menurut pandangan saya, itu karena mereka belum melakukan rapid test besar-besaran. Saya meyakini kalau sudah dilakukan tes besar-besaran, kelihatannya akan ditemukan seperti yang Jawa Barat temukan. Problemnya adalah, tadi Pak, alat tesnya tidak memadai, bahkan yang swab tes saja jumlahnya terbatas. Jadi kalau Bapak bisa sampaikan, mari kita perbanyak tempat mengetes PCR yang akurat itu yang dilakukan Korea Selatan. Korea Selatan itu penduduknya 51 juta, Pak. Tapi warga yang ditesnya itu adalah 300.000. Sementara kita tadi DKI juga kurang lebih 15.000, saya 15.000,
kita baru mungkin di level 40 ribuan Pak, kira-kira begitulah hari ini ya. Nah bagaimana mengejar rasio ratus-ratus ribu, itulah peran pemerintah pusat memperbanyak alat tes sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tanpa rapid test Pak, saya tidak menemukan klaster Sukabumi yang ratus-ratus, saya tidak menemukan klaster Gereja Bethel yang ratus-ratus positif. Ini belum saya sampaikan ke publik Pak Wapres, baru ke Bapak. Mungkin mohon izin setelah ini saya akan menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Berikutnya Pak, kami ini selain perawatan, kita ini sementara maksimal ada 1.227 beds Pak untuk COVID-19. Kalau sudah lewat 1.200-an bed atau kasur ini, maka kami harus mulai menggunakan gedung-gedung negara, hotel-hotel yang memang sudah kami siapkan dan fasilitas TNI. Nah, jadi skenario kami kan Pak, kalau positifnya 100 bagaimana, kalau positifnya 1.000 bagaimana, kalau positifnya di atas 1.000 bagaimana. Nah, sekarang kita sudah mendekati hampir 1.000, jadi dalam hitungan hari, kemungkinan kami sudah akan habis kapasitas rumah sakit, sehingga saya harus ngambil rencana tahap 3, yaitu menghidupkan gedung-gedung non-kesehatan sampai 5.000 bed untuk yang positif sementara itu Pak, dari sisi perawatan. Nah kemudian masalah pertama adalah kita berbicara tentang yang namanya perawatan dan pengetesan Pak. Yang kedua adalah edukasi Pak, untuk mencegah penularan. Ini bagi saya masalah paling sulit dibanding perawatan dan pelacakan Pak. Yang pertama itu ilmiah dan mudah dihitung, yang kedua ini karena sifatnya sosiologis, bagaimana meyakinkan pencegahan penularan. Sehingga kami sudah liburkan, Bapak sudah monitor sekolah dan juga kerja dari rumah, tapi sektor informal tidak bisa mengikuti, mereka punya alasan ekonomi, kemudian pabrik-pabrik juga sama, sehingga argumentasi kita untuk mereka kerja di rumah betul-betul menunggu bansos dari kami dan dari pemerintah berlaku. Nah, yang kami khawatir Pak, adalah mudik Pak. Sekarang dalam catatan kami yang sudah mudik itu sudah ada 70.000 Pak. Sudah ada catatan kami 70.000 yang mudik duluan sekarang ke Jawa Barat. Ya, ini artinya kami tiba-tiba mendapati 70.000 ODP baru Pak. Padahal ODP ini semuanya sedang kami tes oleh rapid test. Jadi kalau kedatangan lagi puluh ribu mudik, kami akan kehabisan alat buat mengetes untuk meyakinkan bahwa mereka adalah orang-orang mudik yang sehat. Kenyataannya banyak yang tidak sehat Pak Wapres, saya laporkan. Kemarin di Ciamis Pak, ada lansia sekarang positif COVID sedang kritis di Ciamis gara-gara didatangi anaknya dari Jakarta Pak. Sebelum anaknya datang dia sakit tapi masih bisa di-manage tanpa ke rumah sakit. Sekarang dirawat, mungkin Bapak bisa lihat di layar, salah satunya itu. Saya samping lagi di Bandung Pak, ada suami istrinya positif tiba-tiba. Saya tanya, apa pola kerjanya? Dia jawab, Pak Ridwan, istri saya kerjanya di Jakarta. Kemarin karena diliburkan, dia pulang. Dia bergejala pas dites positif, Pak. Nah, dua cerita ini Pak Wapres menunjukkan bahwa jika mudik ini tidak kita tahan, kami di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Pak, pasti akan kewalahan luar biasa, karena pulangnya itu kan ke pelosok-pelosok, Pak. Ya. Nah, di peta ini Bapak bisa lihat, Pak. Di peta ini yang warna merah tua sampai merah muda, Bapak bisa lihat makin tua warna merahnya itu adalah
mayoritas lansia-lansia yang ada di Jawa Barat dan usianya sepuh, kemudian ekonominya tidak mampu, dan penyakitan, kira-kira begitu. Wajah Pak Wapres. Ya. Jadi Pak, dengan adanya mudik, kami khawatir peta yang warna merah tua ini Pak, inilah akan menjadi sumber pandemi COVID Pak. Karena mayoritas yang mudik itu usia milenial. Jadi saya sedang kampanye sekarang, milenial jangan pulang. Jika Anda sayang orang tuamu, kakek nenekmu, jangan pulang. Tetaplah tinggal di Jakarta dan sekitarnya, kira-kira begitu. Nah, sehingga saya sedang mengkampanyekan, janganlah mudik karena akan ada insentif dua. Satu, libur mudik diganti di bulan-bulan lain. Kemudian penghasilan Anda akan dibantu kalau KTP DKI oleh Pak Anies, kalau perantau tidak ber-KTP DKI oleh Pak Jokowi, oleh Bapak lewat pemerintah pusat. Nah, terakhir dari kami Pak, setelah masalah edukasi ini, kami juga melaporkan terkait yang namanya persiapan penanggulangan ekonominya. Di Jawa Barat dan se-Indonesia, dari 25% ke bawah, itu sudah di-cover oleh kartu sembako dan kartu PKH, Pak Wapres. Jadi, tugasnya kami pemerintah daerah mengisi orang-orang menengah bawah di zona 25% sampai 40%, kira-kira begitu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Ya. 25% terbawah oleh pemerintah pusat, 25 sampai maksimal 40% terbawah oleh pemerintah daerah. Nah, kami sudah menyiapkan Rp500.000, Pak. Rp500.000 ini kalau lancar minggu depan sudah kami bagikan. Sepertiganya cash, 2/3-nya adalah sembako. Sembakonya kami beli dari pasar-pasar supaya pedagang tetap hidup. Baru jika tidak tercukupi kami beli dari Bulog. Jadi bukan Bulog maksimal, baru pedagang pasar kami ubah. Pedagang pasar dulu Pak Wapres, kita beli, baru Bulog. Kemudian dikirimnya oleh PT Pos Pak, dia punya aplikasi logistik, tapi pasukannya pasukan ojol Pak. Jadi ada Grab, Gojek, dan teman-temannya itu silahkan. Nah, total anggaran Pak Wapres dari Jawa Barat untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID ini adalah 16 triliun Pak. Saya sampaikan lagi, anggaran dari Jawa Barat untuk mengatasi dampak COVID-19 ini adalah 16 triliun sekian, terdiri dari 3,2 triliun anggaran tunai dan pangan yang akan dibagikan secepatnya minggu depan jika lancar, dan 13 triliun proyek-proyek padat karya Pak Wapres. Jadi nanti setelah pandeminya turun yang katanya insya Allah akhir Juni, maka setelah itu banyak pengangguran, nah penganggurannya akan kami pekerjakan di program padat karya senilai 13 triliun rupiah, kira-kira begitu. Jadi total dari Jawa Barat, saya melaporkan 16 triliun sudah disepakati dengan DPRD Pak. Saya berhentikan proyek-proyek, perjalanan dinas, gaji gubernur juga dipotong Pak, kemudian tunjangan ASN kita juga akan minta sumbangan dan ada pemotongan sebelum kami melakukan kebutuhan ke masyarakat. Saya kira untuk awal itu Pak Wapres ada sisi kritis dari sisi perawatan dan pelacakan. Kita butuh tes sebanyak-banyaknya seperti Korea Selatan. Kemudian edukasi yang paling urgent adalah mencegah mudik. Kemudian dampak ekonomi sudah kami siapkan. Minggu ini para ulama sedang berkumpul Pak
untuk memberikan fatwa-fatwa terkait Ramadan seperti yang Bapak sampaikan, terkait sholat Jumat, Idul Fitri, mudik, dan lain-lain. Saya belum mendapatkan hasil fatwanya. Nanti setelah fatwanya ada, insya Allah kami sampaikan, tapi insya Allah sejalan dengan perintah dari pemerintah pusat, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga kami harapkan terkait PSBB hari ini di Jawa Barat saya laporkan baru maksimal penutupan sampai level desa dan kelurahan, Pak. Beberapa penutupan terbatas sudah terjadi dan saya izinkan di Kota Bandung, di Kota Sukabumi, kemudian di Kota Depok, Kota Bekasi, Puncak juga dibatasi, ditutup di Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Jadi PSBB kami baru skala di level wilayah terbatas atau parsial. Saya kira kurang lebih itu, Pak. Kami akan meneruskan pola aktif kami akan meneruskan pola transparansi kami akan meneruskan pola teknologi, Pak, karena kami punya comment center, kami punya aplikasi yang orang bisa lihat data harian, bisa mendaftar jadi relawan, sudah ada 2.000-an mendekati relawan yang mendaftar, ada fitur donasi, ada fitur mengecek kesehatan, dan lain-lain, itu juga kami punya hingga Jawa Barat memang lebih disiplin, Pak. Hoax sudah kami berantas, pendaftaran ini itu semua online, sehingga manajemen lebih tertib. Semua gugus tugas sekarang pemimpinnya adalah kepala daerah. Kalau saya di provinsi, kota kabupaten dipimpin langsung oleh wali kota dan bupati. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pandangan kepada Pak Wakil Presiden bagaimana di Jawa Barat kami memaksimalkan seluruh elemen untuk penanggulangan ini. Kami mohon arahan dan masukan kritikan dari Pak Wapres terkait apa yang sedang kami kerjakan. Tapi saya sampaikan, Pak, semua elemen bekerja, semua menyumbang, semua bergerak, alhamdulillah. Sila kedua kita, kemanusiaan yang adil dan saya lihat hadir. Ya, Indonesia juga luar biasa. Kami mendapatkan bantuan dari Cina langsung, Pak. Kami mendapatkan bantuan dari Malaysia, kami mendapatkan bantuan dari Swedia, dan kami mendapatkan bantuan dari beberapa negara lainnya yang punya hubungan pribadi dengan saya dan juga jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, semua channel kami kontak untuk memudahkan penanggulangan di Jawa Barat. Sekian, Wakil Presiden, kurang lebih laporan apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Saya lihat bahwa antisipasi yang dilakukan pertama penyiapan untuk isolasi ya, itu diperkirakan setelah kata yang sudah disediakan itu melebihi sebanyak 1.227 bed itu ada persiapan yang akan dilakukan, yaitu dari gedung-gedung dan juga dari itu saya kira. Nah, kemudian yang betul, Pak, saya lihat juga mengenai realokasi anggaran juga tidak menjadi hambatan, ya. Betul, Pak. Begitu juga partisipasi masyarakat sudah cukup. Dan yang kita akan coba nanti bagaimana untuk melakukan pengetesan ini. Dan apabila diprediksi tadi Pak Gubernur bahwa dengan pengetesan yang banyak akan didapat jumlah positif besar, berarti antisipasinya harus kita siapkan dalam segala hal gitu ya. Kemudian
yang tadi masih masalah itu, yaitu dalam rangka mengedukasi masyarakat. Nah, apa langkah yang akan diambil lagi dalam mengedukasi masyarakat ini supaya bisa menghambat. So, kalau tidak ada langkah-langkah positif, masalah pasti kebijakan tentang mudik ini kan memang yang sudah ditetapkan itu kan dihimbau untuk tidak mudik, tapi tidak ada larangan dalam arti larangan semacam larangan yang keras. Itu karena itu konsekuensi ini pasti akan ada pada daerah-daerah penerima. Nah, mungkin juga bukan hanya mudik Jakarta. Sekarang ini juga sudah ada mulai juga mudik dari Malaysia. Ya, PKI yang mudik. Ya, ini juga barangkali juga harus dipersiapkan dengan baik. Ya. Saya mendengar bahwa Pak Gubernur juga mekarantina wilayah parsial, ya, untuk membatasi pergerakan masyarakat tingkat RT. Itu hasilnya seperti apa? Artinya dampaknya yang seperti kita juga seperti di dalam aturan bahwa penerapan itu dilakukan tetap dengan memberikan kebutuhan dasar penduduk, misalnya soal-soal kebutuhan hari-hari dan lain sebagainya tidak terganggu. Saya ingin mendapatkan gambaran di beberapa daerah ada penolakan untuk memakamkan pasien di kuburan yang dekat dengan daerah pemukimannya, padahal menurut kesehatan kan tidak akan mengganggu. Apa di Jawa Barat ada juga? Iya, Pak. Seperti itu. Sama, Pak. Dan seperti apa Siap, untuk antisipasinya? Siap. Iya. Kemudian Siap, izin tentang untuk dalam rangka bansos. Ingin menjelaskan dulu, Pak. Ya. Ingin menjelaskan dulu. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Silakan dulu. Ya, izin menjawab sedikit, Pak. Pertama, Pak, terkait yang tes tadi, Pak. Korea Selatan itu penduduk 51 juta, mereka mengetes 30.000, Pak, 300.000 penduduk, berarti 0,6%. Dengan 0,6% petanya ketahuan, kira-kira begitu. Indonesia harus minimal 2 juta, Pak, kira-kira gitulah. Dengan 2 juta harusnya peta ditemukan secara utuh. Sementara hari ini saya duga pengetesan rapid dan PCR mungkin baru di 50.000, Pak. Jadi 50.000 menuju 2 juta ini masih sangat jauh. Nah, mudah-mudahan itu menjadi atensi Bapak dan pemerintah pusat. Kemudian terkait edukasi, Pak, kami sudah mewajibkan desa dan RW membuat deklarasi namanya Desa Siaga COVID-19 dan 50 RW menjadi RW Siaga COVID-19. Mereka harus bikin struktur organisasi, Pak, dan membuat spanduk di balai RW atau balai desanya. Itu bagian dari edukasi yang sifatnya offline, kira-kira begitu. Kami sudah kerahkan Karang Taruna sebagai tim khusus disinfektan di desa-desa dan di RW-RW dengan panduan menyemprot tidak boleh ada manusia, kira-kira begitu, fokus pada benda mati, itu juga sudah kami lakukan. Kemudian saya sudah membagikan, Pak, rapid test gelombang baru ke terminal-terminal dan point of entry. Jadi kalau nanti kepaksa ada pemudik dari Jabodetabek atau dari Malaysia datang, maka prosedurnya kita melatih petugas terminal, bandara, pelabuhan untuk punya ruangan khusus, Pak Wapres, di mana ruangan khusus itu tidak hanya ngetes suhu selesai, tapi kalau dicurigai, misalkan lemas-lemas, atau batuk pilek, atau murung-murung, nah kita profiling langsung dites 15 menit dengan RDT itu sudah kami jadikan SOP, Pak.
Minimal kita menyaring dulu di level kedatangan. Kemudian kalau dia sudah keburu bocor ke desa-desa, kami sudah bikin surat perintah ke RT RW untuk melaporkan itu langsung ke Polsek, Pak. Ya. Sehingga jika si pendatang ini tidak menjaga perilakunya, tidak karantina diri setelah pulang, itu polisi dan aparat akan memberikan tindakan peringatan bahwa Anda membahayakan kesehatan masyarakat, kira-kira begitu. Nah kemudian terkait karantina wilayah, Pak, dampaknya bagus, Pak, sebenarnya. Jadi pergerakan orang memang tidak bisa dihimbau begitu saja. Kami lakukan perlahan-lahan dengan parsial ini. Jadi ibaratnya parsial ini latihan, Pak. Latihan sebelum nanti PSBB skala kota kabupaten atau provinsi di waktunya kita sudah berlatih di level RT RW kelurahan. Hasilnya saya nilai positif dengan syarat 2, Pak. Syarat pertama, logistik makanan harus aman dulu. Jadi saya tidak izinkan Bupati Wali Kota kalau tidak melakukan simulasi logistik makanan kepada menengah bawah. Dan sekarang sudah ada mulai dapur-dapur umum, kami skenariokan, jaga-jaga kalau harus karantina wilayah, mereka kelaparan, itu melakukan yang namanya dapur umum juga sudah. Nah yang mengemuka sama Pak, yang mengemuka adalah penolakan penguburan, Pak. Jadi saya sudah membuat instruksi gubernur kemarin, Pak, yang isinya adalah mengamanatkan agar Bupati Wali Kota bertindak taktis, Pak. Satu, setiap penguburan harus dikawal oleh TNI Polri, Pak. Ini masukan saya ke Panglima TNI dan dikabulkan. Jadi sekarang tiap penguburan menjaga dinamika, itu TNI Polri mengawal. Yang kedua, para ulama, A'agim, ada Samsi Ali, Ustadz Am Amiruddin, sekarang sudah bikin kampanye untuk menghormati jenazah, tidak boleh menolak dan lain-lain. Termasuk saya pribadi mengedukasi, Pak, bahwa virus itu mati 7 jam setelah jenazahnya mati. Itu ilmiah. Jadi virus itu mati setelah 7 jam jenazahnya mati, kemudian ditambahi prosedurnya oleh rumah sakit setelah 7 jam, dilakukan desinfektan, dilakukan pembaleman, dilakukan pemelastikan, dan dimasukkan ke peti mati. Jadi sudah sangat-sangat berlapis-lapis. Nah hanya karena masyarakat belum paham, terprovokasi oleh mereka yang kurang punya pengetahuan, masih terjadi. Nah mudah-mudahan saya akan monitor, Pak, setelah video para ulama ini beredar di Jawa Barat, setelah TNI Polri juga mengawal, setelah surat keputusan saya kepada kota kabupaten untuk menyiapkan pemakaman khusus, juga mengedukasi, mudah-mudahan cerita penolakan Pak Wapres tidak terjadi lagi, khususnya di Jawa Barat. Saya kira itu Pak, sedikit respon. Silakan tambahan lagi Pak. Rumah sakit Pak Gubernur, rumah sakit ada penolakan enggak di Jawa Barat? Sama Pak, ada perawat-perawat yang ditolak oleh ibu kosnya Pak. Jadi masyarakat masih menganggap barang siapa bersentuhan di lini depan dalam penanganan COVID-19, mereka dicurigai punya potensi. Jadi saya sudah aktivasi 2 hotel Pak, khusus untuk perawat pulang yang geografisnya tidak terlalu jadi rumah sakit. Di luar 2 ini ada 4 hotel lagi dari bintang 3 sampai bintang 4 yang kami siapkan untuk keperluan istirahat harian para perawat dan dokter. Nah, edukasi yang ini belum maksimal, insya Allah akan kita maksimalkan. Jadi problem kita ini diperburuk oleh stigma, Pak. Orang tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, mengambil kesimpulan, diviral-viralkan, dibikin ketakutan, diterima masyarakat, akhirnya menjadi sebuah kesimpulan yang memperburuk situasi. Oleh karena itu saya sampaikan tadi Pak, yang terberat dalam perjuangan kita sebenarnya mengedukasi masyarakat kita sendiri dengan ilmu dan dengan kesabaran tentunya
butuh dorongan. Itu Pak kira-kira jawaban terkait yang rumah sakit Pak. Lalu data bansos untuk penerima bansos itu apa sudah semua akurat? Itu Pak. Jadi begini strategi Jawa Barat. Kan tadi Pak Wapres dan Pak Jokowi mengcover 25% di bawah ya Pak? Ya betul. Kami mengcover 25-40%. Ya. Nah, hari ini proses pendataan sedang berlangsung, Pak. Nanti ada surat keputusan dari Bupati Wali Kota, karena kami kan jumlah daerahnya banyak 27. Setelah surat keputusan itu, baru kami distribusikan mulai minggu depan, sembako dan uang, 500 ribunya dibagi 150 ribu cash dan 350 ribu sembako, itu oleh PT Pos dan Ojol, kira-kira begitu. Total tadi 3,2 triliun rupiah. Nah, kami mengantisipasi Pak, karena laporan di medsos begini, Pak Gub, saya kok nggak didata, padahal saya kena dampak. Pak Gub, kok RT tidak mendata. Jadi saya duga Pak, kerumitan kita sekarang memang akurasi data. Sehingga saya akan mencanangkan 20% Pak, dari yang terdata tahap 1 sebagai cadangan, jika nanti data masuk, kita bagikan, ada warga masih komplain Pak. Jadi saya kasih spare 20% untuk memastikan tahap 2 mereka yang kelewat, tapi mereka harus mengajukan argumentasi. Saya akan bikin komite yang memberikan approval terhadap gelombang kedua ini, kira-kira begitu Pak. Baik Pak Gubernur, saya kira sudah cukup dapat saya memperoleh informasi tentang berbagai hal yang kemungkinan yang harus dilakukan untuk koordinasi untuk Jakarta, Jawa Barat dan Banten nanti akan coba kita tindak lanjuti supaya ada kerjasama. Sebenarnya bukan hanya soal COVID-19 saja, tapi juga sebenarnya penanggulangan, perencanaan daerah, kemudian juga penanggulangan banjir, itu sebenarnya memang harus dikoordinasikan. Sehingga ada konsep yang terintegrasi. So, kalau tidak itu, ini ternyata upaya-upaya melakukan koordinasi ini juga hal yang harus diprioritaskan. Kita akan coba fasilitasi ini, Pak Gubernur. Ya. Terima kasih, saya kira ini barangkali. Sama-sama Pak. Ada hal lagi yang Pak Gubernur perlu disampaikan? Saya kira itu saja Pak. Mudah-mudahan saya minta doa dari para kiai saja. Mudah-mudahan kalau ikhtiar kita lakukan, doa langitan juga dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat, karena kalau pakai ilmu dunia kan Pak, kata hasil matematikanya puncaknya Mei, berakhirnya akhir Juni, itu kalau disiplin Pak warganya. Kalau nggak disiplin kita bisa lebih lama dari bulan Juni, itu yang kami khawatirkan. Tapi insya Allah Pak, saya sehat, istri saya sehat, saya udah tes beberapa kali. Walaupun waktu di HIPMI itu saya lihat deket-deket juga waktu itu ya. Makanya saya tesnya 3 kali Pak. Saya nempel Pak Budi Karya, saya tes. Alhamdulillah negatif. Saya nempel-nempel di HIPMI, saya tes lagi. Direkonfirmasi, Alhamdulillah sehat Pak. Atas doa Bapak juga. Pak Wapres juga sehat-sehat. Salam ke keluarga Pak. Alhamdulillah sehat. Ibu juga saya sehat. izin mau bertemu, tapi mungkin di lain waktu yang afdol Pak. Ya, baik. Saya kira terima kasih Pak Gubernur. Dan saya ingin terus memperoleh gambaran ya strategi edukasi yang kelihatannya ini masih mengatasi pencegahan, menghambat gerakan ya penyebaran ini barangkali ini menjadi tantangan ya Pak. Tantangan besar, dan kita harus mencari strategi yang tepat. Makanya saya mencari dari gubernur-gubernur mana yang paling efektif melakukan pencegahan-pencegahan. So, kalau tidak, ya itu tadi kita khawatirkan kemudian
penyebarannya makin masif ke depan itu. Kalau mudik itu bisa kita kendalikan, Pak, itu saya bisa yakinkan Bapak di daerah insya Allah bisa aman terkendali secara terukur, Pak. Tapi kalau sudah masuk faktor mudik, itu aja Pak yang agak bikin was-was kami di daerah. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian luar biasa. Lalu kita sudah juga mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu mudik itu haram hukumnya itu. Kalau bisa fatwa ulama, Ya. masyarakat lebih dengar, Pak. Ya. Kan Karena banyak yang berdalih-dalih dengan ayat-ayat dan syariat juga. Jadi kalau MUI bisa keluar fatwa, tugas saya sebagai umaro tinggal menguatkan. Seperti waktu fatwa MUI tentang sholat Jumat, Pak. Waktu saya yang berinisiatif, ya yang ngebully banyak, Pak. Tapi kalau setelah MUI bikin fatwa, disebarkan, semua turut diam dan mengikuti. Jadi mohon mungkin inovasi dari Pak Wapres adalah menghasilkan fatwa yang menguatkan demi keselamatan dan menjauhi kemudorotan, Pak. Ya, saya akan coba nanti dorong lagi MUI ya untuk mengeluarkan. Sebenarnya sudah fatwa tentang sholat Jumat, fatwa tentang penanganan jenazah sudah keluar kan? Udah kami terima, Pak. Ya, sudah itu juga. Kemudian bahkan sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum itu pun sudah dalam situasi petugas medis ya. Saya akan coba nanti supaya juga keluar tentang mudik ya. Alhamdulillah kalau bisa, Pak. Kemudian ya. Terima kasih Gubernur ya. Sama-sama Pak Wapres, sehat-sehat. Ya, kita terus galakan juga doanya juga ulama-ulama di Jawa Barat. Ya Pak, terus. kita akan kunut nazilah terus Pak. Terus kunut nazilah, ya, akhir sholat fardu, munajat terus munajat, kunut nazilah kita kuatkan terus Pak. Betul. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.